Tuhan, malam hari ini terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat kembali beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, sore hari ini kami mau datang kepada Tuhan dan mau mengatakan, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban hidup dalam kehidupan kami. Karena sudah terbukti bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah, Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, biarlah pada sore hari ini Engkau berbicara kepada kami semua. Secara khusus Tuhan, pada sore hari ini, di mana kami masih menghadapi berbagai kesulitan atau tantangan pandemi COVID-19 dan persoalan-persoalan yang kami hadapi lainnya, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan bisa menghadapi semua persoalan, tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pemenang, menjadi orang percaya yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, menjelaskan kepada kami dan memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya menyapa juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing melalui streaming online. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya berdasarkan firman Tuhan, Allah kita baik bagi kita. Amin. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Berdasarkan firman Tuhan bahwa kita punya penolong dalam hidup kita, dalam segala keadaan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita, ya, persoalan kita. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini saudara-saudara, saya ingin mengangkat satu tokoh dari Alkitab yang bagaimana dia sebagai seorang yang masih muda. Ya, bisa dikatakan muda karena dia belum tua sekali, saudara-saudara. Karena menurut WHO sekarang usia muda itu masih sampai usia 60 tahun, masih dibilang muda. Nah, jadi sudah yang dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32, ayat-ayat ini tidak kita baca semua, tapi saya nanti akan mengutip beberapa ayat yang menceritakan tentang seorang yang bernama Yakub. Saya yakin kita semua sudah kenal siapa itu Yakub. Dan Yakub adalah seorang tokoh iman yang mengikuti jejak ayahnya Ishak, nenek moyangnya Abraham atau kakeknya. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita baca di Alkitab, betapa Yakub ini seorang pribadi yang luar biasa, di mana dia mengalami satu perubahan dalam kehidupannya yang begitu luar biasa, ya, dari seorang penipu menjadi pemenang, dari seorang penakut menjadi seorang pemberani, dari seorang yang tidak punya apa-apa tapi menjadi luar biasa, ya, karena keturunan daripada Abraham yang banyak itu datang daripada si Yakub ini, saudara-saudara. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini kita menghadapi yang namanya masalah, ya. Tidak bisa kita sangkal, dan bahkan kalau kita lihat di Alkitab, memang yang namanya pergumulan, persoalan, masalah itu saya pernah katakan menjadi bahagian dari hidup kita. Dan saya mengapa tertarik mengangkat kisah ini, saudara-saudara, walaupun saya ingin mengajak kita sama-sama melihat bagaimana iman daripada Yakub, ya, bagaimana kehidupan dari Yakub yang rohaninya, ya, yang mengalami satu transformasi yang luar biasa dan mengakibatkan Yakub menjadi seorang bapak yang dikenal sampai hari ini, menjadi berkat. Dan benarlah, ya, yang tadi saya katakan bahwa anak cucu daripada Abraham yang dikatakan seperti pasir di laut, bintang di langit, itu datang juga dari si Yakub ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Yakub ketika pada waktu itu dia mau kembali ke rumahnya, dia takut. Saya ceritakan dari pasal 32 ayat 1 sampai 32 ini saudara-saudara. Jadi sebetulnya dia rindu sekali pulang ke rumahnya. Tapi persoalannya dia nggak berani. Dan nanti Bapak Ibu Saudara baca, mengapa membuat Yakub tidak berani pulang? Karena ketakutan. Ketakutan terhadap Esau kakaknya yang jelas-jelas mau membunuh dia. Ketakutan terhadap Esau kakaknya yang memang berencana mau menghabisi Yakub. Mau membuat Yakub menderita dan meninggal. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan bergumul atau hatinya tidak tenang, ya, kalau dia menghadapi ancaman. Semua orang ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi masalah, pasti hatinya tidak tenang, ya, ada ketakutan, ya, kekhawatiran, bahkan ketakutan itu bisa menjadi sebuah persoalan besar bagi orang tersebut. Ya, tentunya Tuhan tidak ingin ketika kita mengalami ketakutan, lalu kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, hal yang wajar sebetulnya kalau kita merasa takut, ya. Saudara jangan pikir pendeta-pendeta tidak ada rasa takut. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika di Taman Getsemani, dia mengalami kegentaran hatinya. Ya, dia mengalami satu suasana ketakutan juga sebagai manusia ketika dia mau disalib. Dan kita tahu bagaimana Yesus bergumul luar biasa di Taman Getsemani yang nanti kita akan lihat juga dalam penjelasan berikutnya. Jadi saudara, memang setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya persoalan seperti Yakub, ya. Masalah yang dihadapi, memang dia masalahnya dengan kakaknya. Tapi akibat masalah dengan kakaknya, berapa kali juga dalam hidupnya dia mengalami masalah, ya. Dia ditipu oleh Laban, ya. Dia harus bekerja 14 tahun, ya. Dia harus tinggal mengembara ke sana kemari, ya. Kontrak sana, kontrak sini, ya saudara-saudara, kalau hidupnya kontrak sana, kontrak sini kan, ya itu juga menjadi pergumulan, menjadi masalah. Saya ingat ketika saya masih kecil bagaimana orang tua saya, ya, harus pindah dari satu tempat, ya, apalagi kalau sudah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, ya, mengangkat dengan barang yang cukup banyak, ya, bisa sampai 3 truk, saudara-saudara, ya, truk-truk besar untuk pindah rumah itu. Dan tidak mudah memang karena begitu lelah, ya, untuk memindahkan barang-barang itu. Bahkan kita harus memindahkannya malam hari, ya, tidak bisa siang hari. Pindah barang, pindah sini. Ketika pindah ada yang sudah hilang barangnya, ada yang mau bantu-bantu bawain ke truk, ternyata bukan dibawa ke dalam truk, dia bawa ke rumahnya, saudara-saudara. Barangnya dia sampai di rumah hilang barang kita. Jadi saudara, memang tidak mudah seperti Yakub ini mengalami persoalan masalah, dia harus pindah sana pindah sini, di padang gurun lagi saudara. Nah jadi saudara, bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Allah mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Allah mengizinkan persoalan itu datang dalam hidup kita. Dan kita harus ingat, bukan Allah ya pembuat masalah, Allah bukan pembuat persoalan, tapi Allah mengizinkan. Seperti Ayub, Allah mengizinkan masalah datang dalam kehidupan Ayub, yang jelas-jelas bukan Ayub yang salah. Ayub tidak berbuat dosa di hadapan Allah, tapi Ayub akhirnya harus mengalami masalah besar. Bisa jadi dalam hidup kita, saudara-saudara, kita menghadapi masalah memang Tuhan izinkan. Dan saya pernah katakan bahwa Tuhan mengizinkan masalah bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan tidak senang atau tidak suka kepada kita, tapi justru Tuhan mau supaya Ia memberkati kita. Amin. Karena Allah mau memberkati saudara dan saya, memberkati umatnya, Tuhan bisa pakai masalah yang diizinkan datang dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau masalah ini datang dari Tuhan, saya akan hadapi dan saya akan mengatasinya. Dan kalau bisa saya menang. Allah mau kita menang atas masalah kita. Amin. Allah mau kita menang atas segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Kita di atas dari semua persoalan. Belum lama ini kan saya menonton televisi, ada seorang oknum katanya ya. Dan ketika saya mengikuti beritanya, hanya masalah, sebetulnya masalah sepele saudara.
Tapi betapa tega dia bisa membunuh dua wanita, ya, yang bukan dalam keadaan mabuk, saudara, bukan dalam keadaan tidak sadar, tapi dalam keadaan sadar. Dia membunuh kedua wanita ini, ya, dengan mungkin pistol kali ya, atau senjata api itu, saudara. Yang mengakibatkan tewasnya dua wanita ini, saudara. Wanita yang tidak ada masalah besar sebetulnya, ya, karena waktu saya baca dia sebetulnya hanya mau menitip barang itu ya kepada oknum ini. Tapi dalam berita itu dikatakan memang oknum ini dia sakit hati, ya, dia tidak terima katanya dengan cara atau bagaimana, saudara. Ya, memang persoalan sakit hati menjadi persoalan besar juga bagi kita. Ya, ketika kita mengalami sakit hati, kita mengalami kepahitan, itu jadi persoalan besar. Ya, seperti kakaknya Yakub ini, Esau, dia mengalami sakit hati memang dengan adiknya Yakub. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak juga yang sedang kita hadapi barangkali dalam hidup kita. Tapi saya mau pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengerti dan mau bisa menghadapi semua tantangan pergumulan hidup atau persoalan. Kita bisa kuat dalam iman kita, amin. Kita bisa menang dalam iman kita, karena itulah yang Tuhan mau. Dan saya percaya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang Allah mau dalam hidup kita. Nah, bagaimana sih Yakub itu bisa mengatasi? Yakub bisa memiliki iman yang kuat, dia bisa akhirnya kembali kepada kampung halamannya, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan Esau. Yang menarik adalah ketika dia bertemu dengan Esau, Esau lebih dahulu yang menyambut Yakub. Esau lebih dulu yang menyapa Yakub dan memeluk Yakub. Dan kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam teks itu, pasal 33 khususnya, maka kita mendapati betapa Esau mengasihi Yakub. Padahal sebelumnya Yakub berpikir yang tidak-tidak. Bapak Ibu baca bagaimana Yakub ketika itu dia mau pulang, mau menghadapi Esau, dia berpikir, wah jangan-jangan nanti Esau masih marah sama saya. Oleh sebab itu Yakub membuat dua pasukan, ya, dua kelompok, ya. Kelompok pertama disuruh maju datang lebih dahulu dengan membawa persembahan. Ya, kalau nanti mereka tidak ada yang kembali, itu berarti sudah dibunuh semua sama Esau gitu ya, oleh pasukannya Esau, keluarganya Esau. Tapi kalau itu kembali berarti ada sesuatu yang baik. Nah, jadi saudara-saudara, Yakub sampai ketakutan begitu rupa, ya. Dan akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, nah ini yang saya mau tekankan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita khawatirkan, kita takutkan, belum tentu. Apalagi kalau kita percaya kepada Allah, kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Seharusnya kita tidak berpikir negatif atau berpikir yang tidak-tidak, saudara-saudara. Tapi memang sebagai manusia, ya itu bisa terjadi. Saya tahu Tuhan mengerti. Saya tahu Tuhan juga tahu kita punya ketakutan. Tuhan tahu kita punya pikiran yang tidak-tidak. Tetapi biarlah kita tidak menjalani hidup kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan ketakutan-ketakutan yang sebetulnya itu tidak terjadi. Dan kalau kita hidup dalam ketakutan, maka saya percaya tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam ketakutan, maka saya yakin tidak ada tenang dalam hidup kita, seperti pujian tadi, ya. Walaupun bersama dengan Yesus, tapi kita tidak tenang. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi sudah dikasih dalam Tuhan, akhirnya Yakub bisa bertemu, dan ceritanya happy ending ini, saudara-saudara. Ceritanya Yakub bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Saya percaya pada saat itu Yakub hatinya begitu luar biasa senangnya, hatinya begitu dilepaskan, ya, yang tadi dikuasai, dihantui oleh ketakutan, tapi kemudian Yakub bersukacita, bergembira. Dan akhirnya kita bisa membaca bagaimana Yakub akhirnya bisa melakukan tugasnya atau hidupnya sampai hidup di Mesir, yang nanti kita baca di dalam pasal berikutnya, ya. Yakub akhirnya bisa tinggal di Mesir bersama dengan keluarganya, dan yang kita tahu akhirnya muncullah bangsa Israel di kerajaan Mesir. Nah, saudara, bagaimana Yakub bisa menang atau kuat dalam masalahnya? Yang pertama, karena dia percaya kepada firman Tuhan. Coba kalau kita lihat di ayat yang ke-9, saudara. Pasal 32 ayat yang ke-9. Mulai ayat 9.
Dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Saudara, Tuhan sebetulnya sudah bicara kepada Yakub. Tuhan sudah memerintahkan Yakub. Ya. Dan puji Tuhan, disinilah letak kemenangan Yakub, saudara. Ya, bukan karena apa-apa Yakub ya. Yakub saya rasa manusia biasa ya, manusia yang punya kelemahan kekurangan. Tapi letak persoalannya adalah di sini karena Yakub dia mempercayai firman Tuhan. Amin, saudara. Persoalan kita sebetulnya itu selesai dan tidak selesainya ketika kita mempercayai firman Tuhan atau tidak. Tidak sedikit orang Kristen sudah lama jadi Kristen tapi tidak mempercayai firman Tuhan. Betul memang bisa ke gereja setiap minggu. Tapi apa yang dia dengar atau apa yang dia dapati di gereja bisa jadi dia tidak dapat apa-apa. Ya. Pendetanya berkhotbah, ya, ada hamba Tuhan yang berkhotbah, dia pikirannya kesana kemari, ya, pikirannya tidak tahu di mana, ya. Ada yang bilang masuk keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, waktu pendeta yang mengatakan amin, dia juga ikut ngangguk kepalanya. Padahal ngangguk kepalanya itu bukan mengerti firman Tuhan atau dia percaya kepada firman Tuhan. Bisa jadi karena dia ngantuk memang jadi begini-begini saudara. Ya. Tapi saudara tidak sedikit memang orang percaya sama seperti saya dulu ketika saya belum bertobat sungguh-sungguh. Saya sudah sering ke gereja, saya setiap minggu beribadah, tetapi saya tidak seperti Yakub mempercayai firman Tuhan. Buktinya apa? Saya pernah kesaksian ya kepada saudara ya. Saya Kristen, lahir dari keluarga Kristen. Orang tua saya Kristen, nenek moyang kakek saya Kristen, kakek moyang saya Kristen, semuanya Kristen. Satu kampung saya Kristen, ya dari ujung bawah sampai ujung atas, saudara. Kalau saudara main ke kampung saya, ya itu ada sekarang tempat wisata yang terkenal, saudara. Ya sedikit promosi, namanya Bukit Kasih. Ya Bukit Kasih itu ada bukit yang memang sudah dibuat begitu, lalu di situ didesain sedemikian rupa, ada salib yang besar sekali saudara, bisa dilihat dari jarak kejauhan. Tapi ada juga tempat seperti tempat-tempat bangunan-bangunan yang dibuat untuk berdoa gitu ya, yang mau berdoa di situ dan sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara nggak jauh dari situ ya. Kecamatan Kawangkoan, belok ke kanan, desa pertama, Desa Kayui namanya. Saya nggak tahu tuh Pak Jimmy, ya siapa tahu saudara main ke sana gitu ya. Nah jadi saudara-saudara, satu kampung saya Kristen. Pernah ada orang yang dari luar sana mau masuk saudara-saudara. Biasanya kan caranya berdagang gitu ya di kampung itu keliling. Ketika ditanya agamanya apa, bukan Kristen, ditolak saudara-saudara. Nggak boleh masuk, nggak boleh berdagang, apalagi tinggal di kampung situ. Saking ketatnya saudara-saudara, ya, saudara kita juga masih Kristen, tapi memang beda aliran ya, itu nggak boleh masuk saudara-saudara. Jadi memang betapa luar biasanya kampung ini saudara, kampung Kristen, sampai hari ini masih 100%. Tapi bagaimana hidupnya amburadul saudara. Satu kali waktu saya datang beribadah Natal, ya, kemudian saya ikut kebaktian di dalam, saya masuk, nyanyian, mulai ada yang juga masuk terlambat ya saudara-saudara, biasa kan seperti kita juga kan waktu ibadah yang datang terlambat ya. Nah yang ngangguk itu mengaku ya, tapi saya harap tidak akan terjadi lagi, amin. Jadi waktu datang kebaktian tidak terlambat. Nah yang terlambat datang ini saudara-saudara duduk nggak jauh dari saya di belakang. Pas nyanyi, wah saya mencium aroma yang seperti aroma neraka saudara-saudara, yaitu minuman keras. Wah, saya malah pusing jadinya ya, yang karena memang udah nggak pernah lagi nggak biasa. Jadi mereka rupanya itu minum minuman keras dulu di luar, ya. Kemudian yang bikin saya juga bagaimana ini ya, kok bisa begini? Masuk ke gereja sebentar, kemudian keluar lagi. Ngapain keluar saudara? Merokok, ya, ngebul saudara-saudara ya, buang asap dulu. Sampai rokoknya habis, masuk lagi dia ke gereja, duduk lagi, ya, dengar khotbah. Dan saya percaya pasti khotbahnya tidak
sampai menjadi imannya dia. Nah, sudah yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak, atau mungkin ini juga yang menyebabkan akhirnya bagaimana kita sebagai orang Kristen sampai hari ini, bagaimana iman kita tidak kuat, ya, bagaimana kita menghadapi pergumulan masalah kita tidak bisa mengatasinya, ya, kita jatuh dalam persoalan, ya, dalam masalah yang kita hadapi, kita gagal, atau seperti yang tadi saya ceritakan, saya nggak tahu itu orang percaya atau tidak, tapi tidak sedikit juga orang percaya yang akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan karena tidak kuat dalam menghadapi masalahnya. Dan tentu Tuhan tidak ingin terjadi dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau kita semua menang atas pergumulan persoalan kita. Amin. Sama seperti Yakub, ya, walaupun harus jatuh bangun atau harus melewati jalan yang panjang, tapi Yakub belajar, dia percaya firman Tuhan. Ya saudara, berapa kali Yakub harus akhirnya bisa percaya, saudara? Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, berkali-kali Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Ya, mimpi yang kita tahu akhirnya Yakub melihat Tuhan, ya, atau malaikat Tuhan naik turun dari surga. Ya, akhirnya Yakub membuat tugu. Dan sebelumnya lagi Tuhan sudah bicara kepada Yakub di rumah Laban. Ya, jadi bukan sekali dua kali. Dan ayat yang tadi kita baca juga, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketika Yakub melihat mereka, mungkin dari ayat pertama tadi, ya, pasal 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Bala tentara Allah datang itu untuk menguatkan Yakub, untuk memberikan keyakinan kepada Yakub, supaya Yakub dia bisa percaya kepada firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan kesempatan kepada kita banyak, ya, untuk kita bisa dikuatkan mendengar firman Tuhan setiap minggu dalam ibadah doa kita masing-masing di rumah. Yang saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika berdoa di rumah, melakukan ibadah saat teduh, berdoa, pasti Tuhan hadir. Amin. Pasti Tuhan mendatangi saudara. Roh Kudus ada bersama kita dan dia memberikan kekuatan kepada kita. Tinggal kita apakah kita mau mentaati seperti Yakub ini atau tidak. Walaupun masih dalam ketakutan, tapi Yakub melakukannya, saudara. Mari kita belajar bersama-sama untuk percaya penuh kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Karena Alkitab mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu tidak bisa gagal. Yesaya 55:11, ya. Firman Tuhan yang setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi berlalu tapi firman Tuhan tidak berlalu. Kejadian pasal 1 kalau Bapak Ibu Saudara ingat kan, peristiwa Kejadian bagaimana Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah langit dan bumi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah segala binatang dan seterusnya. Itu mau memberitahu kepada kita bahwa firman Tuhan berkuasa. Amin, saudara. Itulah sebabnya mari kita percaya kepada firman Tuhan. Jangan ragu lagi, saudara. Jangan ragu lagi. Lakukanlah firman Tuhan. Saya percaya itu pasti akan kita alami. Bagaimana kita bisa menghadapi segala tantangan dan persoalan. Ada banyak kesaksian, saya pikir atau saya yakin Bapak Ibu Saudara mengalami banyak kesaksian ketika Bapak Ibu Saudara mentaati firman Tuhan atau percaya kepada firman Tuhan. Amin. Seperti yang saya juga alami, saudara. Ketika saya mengalami persoalan masalah, saya datang kepada Tuhan dan memang pada saat itu saya menghadapi satu persoalan yang besar. Tahun 2010 kami harus keluar dari rumah, ya, keluar dari gereja. Dan nggak tahu kami mau kemana pada waktu itu. Karena memang kami sedang menghadapi persoalan besar, kami harus ada orang yang tidak suka atau yang tidak senang kepada kami, lalu kami harus keluar. Dan saudara, pada waktu itu kami tidak tahu mana, tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Itu menjadi pergumulan berat bagi saya pada waktu itu, bagaimana saya
secara khusus sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, ya, tentunya saya bertanggung jawab kepada istri dan anak saya. Ya, bagaimana saya harus membawa mereka, ya, atau bisa memimpin mereka keluar dari tempat itu yang tidak tahu kemana, saudara-saudara. Tapi Tuhan memimpin, Tuhan ketika saya percaya Tuhan, selama ini saya sudah berkhotbah, jadi saya mau supaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya harus percaya kepada firman Tuhan. Ya. Dan tidak lama, saudara-saudara, Tuhan menolong kami. Yang singkat cerita, sampai akhirnya lah kami di sini, ya, melayani Tuhan kembali atau melayani sampai hari ini. Ada keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Pada waktu itu ada keinginan untuk nggak mau lagi pelayanan, nggak mau lagi jadi pendeta, ya. Karena jadi pendeta ya begitu, saudara, ya. Kita sudah baik, tetap saja ada orang yang nggak suka. Kita sudah mengunjungi, sudah mendoakan, ya. Apalagi waktu jemaat itu, Pak Pendeta tolong dong, saya ada masalah nih, doakan, ya, supaya bisnis saya sukses. Lalu kita doakan, saudara, doakan, berpuasa sama-sama. Ketika sudah dia keluar dari masalahnya, sudah diberkati Tuhan, sayonara, saudara-saudara. Pendetanya dilupakan. Ya, bukan berharap saudara ingat pendeta lalu dia memberi kepada pendetanya, tidak. Tetapi ya tidak sedikit yang akhirnya mengalami seperti itu. Ya, pendetanya sudah melakukan yang terbaik, tetap saja dinilai tidak baik. Dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak mudah memang pada waktu itu, ya. Tapi saya ingin mau katakan kepada saudara, sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong kami. Tuhan menolong istri saya, yang ketika tahun lalu, saudara, istri saya menjalani kemoterapi yang 6 kali itu, bagaimana saya melihat perjalanan atau apa yang dia alami itu, saudara, sungguh luar biasa, ya. Tidak mudah menjalani kemoterapi, saudara. Saya memang tidak menjalani, jadi yang menjalani istri saya. Tapi saya tahu bagaimana itu sesuatu yang berat, ya. Apalagi saudara juga yang sudah pernah mengalami. Tapi ketika percaya kepada firman Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah kami layani selama ini, Engkau Tuhan yang sudah saya setia kepada Tuhan atau saya percaya, maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Dan benar, saudara, Tuhan menolong kami. Itu yang pertama yang dilakukan Yakub, saudara. Yakub percaya, ya, bagaimana dia pulang ke rumahnya atas perintah Tuhan, pulang ke rumahnya. Walaupun dia tadi dikatakan masih ketakutan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam perjalanan Yakub mau pulang, ternyata Yakub dia harus bergulat dengan malaikat Tuhan. Ya, di Sungai Yabok pasal yang ke-32 itu, ya, ayat selanjutnya kalau kita lihat dalam ayat 24 dikatakan oleh firman Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa dan inilah yang membuat Yakub juga bisa menang atas persoalannya, sehingga dia berani pulang, sehingga dia berani menghadapi Esau, mengatasi ketakutannya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bahkan Yakub sampai harus mengalami kecacatan, saudara. Yakub harus mengalami apa? Sendi pangkal pahanya dipukul oleh malaikat Tuhan itu dan akhirnya pincang Yakub jalannya. Kembali ke rumahnya dengan keadaan pincang, saudara. Tapi Yakub bergumul, saudara. Apa itu bergumul, ya, saudara-saudara? Yang saya ingin sore hari ini atau malam hari ini kita mengerti dan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Karena ini menjadi kunci atau sesuatu yang memang akan membuat kita bisa kita menghadapi segala persoalan, tantangan kita, masalah kita. Jadi bergumul itu apa artinya? Kalau tadi dipakai kata di situ bergulat, ya. Saudara yang pernah main olahraga gulat, ya, nggak ada tuh olahraga gulat tuh jarak jauh, ya. Kamu di sana, saya di sini, lalu kita bisa bergulat.
Bisa Pak Jimmy, bergulat dalam pikiran, ya bisa. Bergulat dalam roh, bisa. Tapi maksudnya ini bergulat memang secara fisik ya, berdekatan. Dan Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan dikatakan dari pagi sampai fajar menyingsing. Yakub dia sungguh-sungguh. Yang sebelumnya dia tidak pernah sungguh-sungguh. Yang sebelumnya dia setengah-setengah hati. Yang sebelumnya dia, namanya orang penipu, saudara, mana ada sih sungguh-sungguh ya. Yang namanya orang yang sudah melakukan kejahatan, ya nggak ada yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada juga sungguh-sungguh melakukan kejahatan, iya. Tapi dia dengan Tuhan nggak pernah sungguh-sungguh. Tapi kali itu dia harus bergulat dengan Tuhan. Dia harus bergumul dengan Tuhan. Dia memberikan waktu yang khusus dari pagi sampai sore itu. Yang tidak mau melepaskan itu bukannya malaikat Tuhan loh saudara-saudara ya. Tapi yang tidak melepaskan itu si Yakub. Artinya Yakub yang memang betul-betul pada waktu itu dia harus mendapatkan kekuatan. Saya harus kuat ini. Bagaimana saya bisa kembali dan menghadapi Esau kakak saya? Karena saya sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa. Dan akhirnya malaikat Tuhan itu memukul sendi pangkal paha. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Yang luar biasa adalah bagaimana akhirnya Yakub bisa mendapat kekuatan dan bisa mengatasi masalahnya. Adalah ketika orang itu memberkati Yakub. Ketika malaikat Tuhan itu mengatakan, kalau gitu namamu sekarang bukan lagi Yakub. Apa saudara? Israel. Itu artinya sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yakub. Yang Yakub dapatkan setelah Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan yang saya ceritakan tadi ketika kesaksian kami saudara-saudara, ya kami bergumul, ya, di mana kami berdoa bersama-sama. Ya, doa yang tidak biasa, kami bergumul bersama-sama. Ya, saya ajak anak saya berdoa, walaupun pada waktu itu masih kecil, kelas berapa 3 SD kelas 2. Tapi saya tahu bahwa pergumulan bersama-sama ini menjadi kunci daripada kesulitan kami atau masalah kami. Nah Tuhan Yesus juga kan bergumul saudara-saudara di Taman Getsemani. Jadi Tuhan Yesus bergulat ya, atau dia bergumul yang dikatakan keringatnya seperti darah dan bukan memang seperti darah, tapi memang keluar darah saudara ya. Menurut para peneliti memang bagian daripada tubuh Yesus atau bagian urat itunya pecah saudara, pembuluh darahnya pecah, jadi bercampur dengan darah keringatnya. Yesus ketakutan luar biasa. Loh Pak, dia kan Allah. Tapi jangan lupa dia juga manusia. Sebagai manusia, ketakutannya itu sebagai pribadi, sebagai manusia. Kalau Allah ya saudara, kita percaya Allah nggak pernah takut, amin. Allah nggak akan takut sama apa saja saudara-saudara. Tapi sebagai manusia, Yesus punya ketakutan. Tapi Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan contoh. Bagaimana bisa mengatasi ketakutan itu? Bagaimana bisa mengatasi persoalan itu? Yaitu bergumul. 3 kali kan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia kembali ke murid-muridnya, tidur. Dia berdoa lagi, padahal Tuhan Yesus sudah bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mereka masih tidur. Bisa dimaklumi katanya saudara. Penafsir Alkitab mengatakan dimaklumi, karena murid-murid itu ikut Yesus dari pagi sampai sore ya, melayani. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus ingatkan, berdoa dan berjaga-jaga. Pergumulan adalah sebuah tindakan waktu khusus yang kita berikan di dalam doa-doa kita. Saudara, saya percaya waktu Bapak Ibu Saudara bergumul di dalam doa, bukan doa yang biasa, tapi ini doa yang saudara ambil waktu khusus, saudara berdoa menyendiri, ya, mungkin mengunci kamar seperti yang Yesus katakan, ya, kalau berdoa yang tidak dilihat oleh orang, maka Bapamu yang di surga akan melihat. Saya percaya itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi kemenangan kita atas segala persoalan yang kita hadapi, saudara. Ketika kita bergumul dengan Allah. Nah, ini ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, saudara. Ya, namanya Paul Yonggi-cho. Ya, memang kemudian diganti namanya menjadi David Yonggi-cho. Seorang hamba Tuhan yang Bapak Ibu bisa baca beberapa bukunya, sejarahnya. Gereja yang terbesar di Korea Selatan. Ya, 800.000 jemaatnya.
bahkan diperkirakan bisa sampai 1 juta dan terbesar di dunia, saudara-saudara. Setiap kali kebaktian yang kapasitas gedungnya itu 30.000 penuh selalu. Kalau 30.000 supaya bisa mencapai 800.000 memang tidak bisa, saudara. 7 kali saja kebaktiannya saja sudah terlalu mepet. Jadi Pak Yonggi Cho ini, saudara, adalah orang yang mau memberitahu bagaimana dia juga bisa mengatasi persoalannya. Saudara, ketika dia bertobat, dia mengalami sakit TBC, ya. TBC yang menurut dokter pada waktu itu 4 bulan lagi hidupnya, ya. 4 bulan lagi hidupnya si Paul Yonggi Cho ini. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan, dia tidak mau, ya, mati. Lalu dia belum melayani Tuhan, dia belum melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan. Saudara bisa baca bukunya di dalam Iman Dimensi Keempat, ya, yang diterbitkan oleh toko buku Immanuel atau Gandumas. Dia menceritakan bagaimana dia bisa melakukan itu semua atau mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural itu, saudara-saudara. Adalah ketika dia mengatakan, saya berdoa dan bergumul. Dia mengatakan kepada semua stafnya, kepada pendeta-pendeta setelah gereja itu menjadi besar, yang ternyata dia kalau berdoa atau dia bergumul itu minimal 3 jam dia berdoa di kamar, saudara. Minimal 3 jam. Ya, saudara-saudara, ini memang mungkin tidak semua kita bisa. Tapi persoalan yang penting kita mau bergumul, saudara. Akhirnya apa? Sakit TBC yang dia alami itu, yang seharusnya nggak lama lagi dia mati, dia bisa melewatinya, saudara. Sampai akhirnya umur, saya tidak ingat 80 atau 70 waktu hamba Tuhan ini meninggal, ya. Sampai akhirnya dia bisa hidup panjang dan membuat sejarah gereja terbesar di dunia, saudara-saudara. Dengan jemaatnya yang saya katakan tadi 800.000 sampai 1 juta. Dan itu menjadi gereja yang terbesar. Sampai hari ini masih walaupun terjadi penurunan. Tetapi apa yang dialami oleh Paul Yonggi Cho, saudara. Dia mulai perintisan gerejanya itu pakai tenda, ya, bukan seperti kita nih enak langsung gedung, saudara, ya. Tapi dia menceritakan bagaimana waktu itu dia memulai dalam suasana yang perang pada waktu itu, ya. Dia memulai jemaat dengan beberapa orang di sebuah tenda. Dan dia bergumul sama Tuhan, Tuhan, saya mau punya gereja yang besar. Dari tenda menjadi gereja yang besar, itu doanya. Dan itu digumulinya, saudara, terus dalam hidupnya. Dan ketika saya baca kisahnya juga, ini menjadi satu kekuatan bagi saya, inspirasi, ya, mendorong saya untuk saya, walaupun memang saudara-saudara selalu kita tidak sama dengan pengalaman orang lain, tetapi setidaknya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman bagaimana mengatasi persoalan atau masalah yang kita hadapi. Jadi akhirnya saudara-saudara, hamba Tuhan ini, Pak Yonggi Cho, dia bisa mengatasi persoalan-persoalan dia hadapi, ya, dan menjadi sebuah gereja yang besar. Walaupun ada kontra, ya, di antara orang satu dengan yang lain dengan apa yang dia katakan, iman dimensi keempat, ya. Tapi menurut saya itulah pengalaman iman di dalam Tuhan, pengalaman pergumulan dari seorang hamba Tuhan yang bernama David Yonggi Cho, saudara-saudara, atau Paul Yonggi Cho, kemudian berganti David Yonggi Cho. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, Yakub dia akhirnya bisa berpelukan dengan Esau. Yakub sudah bisa dilepaskan dari ketakutannya, bisa dilepaskan dari persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, dan Yakub menjadi damai sejahtera, atau dia bisa mendapatkan damai sejahtera, dan kemudian mengakhiri hidupnya sebagai seorang bapak dari 12 anaknya, yang kemudian menjadi suku daripada bangsa Israel. Saya yakin kita semua bisa. Amin. Bisa menang atas masalah dan pergumulan kita. Asal kita mau percaya kepada firman Tuhan, dan yang kedua, kita jalani firman Tuhan itu dengan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita tunduk.